Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Amirala Rumanga dengan NIM D04121111. Ini saya akan menjelaskan mengenai laporan kerja praktik saya di UP2B Sistem Makassar, di mana yang berjudul adalah Analisis dan Implementasi Perencanaan Operasi Beban Harian pada Sistem Kelistrikan Sumbaksel. Saya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan saya. Yang pertama itu latar belakang, di mana sistem kelistrikan di sini berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, namun menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan listrik yang berubah. Nah, perencanaan operasi beban harian diperlukan untuk memastikan pasokan listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan mencakup prediksi kebutuhan, penjadwalan pembangkit, hingga distribusi beban. Tantangan seperti tuntutan, keterbatasan kapasitas, rendahnya efisiensi, serta kehilangan energi sering muncul, ditambah kendala dalam data, teknologi, dan sistem adaptasi. Nah, di sini saya penelitian ini untuk mengkaji metode perencanaan, meningkatkan efisiensi, memberikan rekomendasi strategi demi efisiensi energi, pengurangan biaya, serta pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Nah, berdasarkan uraian dari latar belakang tadi, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus utama sesuai judul laporan pada pelaksanaan kerja praktik ini. Itu yang pertama adalah, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam penyusunan rencana operasi harian pada sistem kelistrikan Surbaks? Yang kedua, bagaimana metode yang tepat untuk menganalisis dan merencanakan dalam penyusunan rencana operasi harian? Yang ketiga, bagaimana merencanakan pola operasi harian yang berorientasi pada mutu, keandalan, dan ekonomis? Dari rumus masalah tadi, tujuan penelitian yang dapat kita simpulkan dalam mengkaji, yang pertama mengkaji berbagai tantangan dalam penyusunan rencana operasi harian pada sistem kelistrikan Solbaksa. Kedua, menganalisis serta mengusulkan metode yang sesuai untuk perencanaan operasi harian. Yang ketiga, merancang pola operasi harian yang berfokus pada kualitas, keandalan, dan efisiensi keekonomian. Nah, sejarah dari perusahaan PLN UP2B, yaitu Unit Pelaksana Pengaturan Distribusi Beban Sistem Makassar adalah bagian strategis dari PT PLN Persero yang bertugas mengelola dan mengatur distribusi beban listrik pada jaringan transmisi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, atau sekitarnya. UP2B Makassar berperan sebagai pusat pengendali operasional untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan stabilitas pasokan listrik pada sistem kelistrikan regional. Nah, awal sistem pengelolaan transmisi dan distribusi beban di wilayah ini dilakukan oleh unit-unit tingkat wilayah dengan cakupan yang lebih luas. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan listrik yang terus meningkat dan kompleksitas sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan, PLN membentuk UP2B sebagai unit khusus untuk mengatur distribusi beban listrik. Nah, tinjauan pustakanya yang pertama itu adalah sistem tenaga listrik, di mana sistem tenaga listrik adalah gabungan komponen generator, trafo saluran transmisi, distribusi, dan beban yang terintegrasi untuk menyediakan energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan di saluran tegangannya dengan transformator dan disalurkan melalui jaringan transmisi ke gardu induk sebelum didistribusikan ke pusat beban. Nah, sistem ini bertujuan untuk menyalurkan energi secara andal dan berkesinambungan dengan tingkat kejelasan yang diukur melalui kecukupan dan keamanan. Nah, keandalannya mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai standar, serta ketahanan terhadap gangguan mendadak seperti hubungan singkat atau kehilangan elemen sistem. Yang selanjutnya itu adalah perencanaan sistem tenaga listrik, di mana perencanaan sistem tenaga listrik bertujuan menentukan prioritas pengembangan infrastruktur untuk memastikan ketersediaan listrik di masa depan dengan biaya minimum sesuai prinsip biaya terendah, last cost principle. Pemilihan opsi pembangkit didasarkan pada pertumbuhan beban, kondisi sistem, dan parameter seperti jumlah unit, kapasitas, jenis pembangkit, bahan bakar, biaya investasi, serta waktu integrasi ke sistem. Nah, pendekatan perencanaan mencakup skenario keseimbangan regional dan terinterkoneksi yang masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang untuk menentukan opsi yang terbaik. Nah, kurva beban listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu kurva beban harian dan
kurva lama beban, di mana kurva beban harian ini dapat diidentifikasi beban dasar subsistem baseload yang harus dipenuhi sepanjang hari, serta beban menengah middle load dan beban puncak peak load yang memiliki durasi lebih pendek dibanding beban dasar. Kurva harian ini menjadi dasar untuk menyusun kurva lama beban dalam periode tertentu seperti tahunan, bulanan, dan harian. Nah, yang kedua di sini adalah ada kurva lama beban, di mana variasi nilai beban dan durasi berlangsungnya beban disusun secara berurutan dari beban tertinggi hingga beban terendah, seperti di gambar. Nah, beban puncak memiliki durasi yang paling singkat, sementara beban dasar memiliki durasi terpanjang dalam periode tersebut. Luas area di bawah kurva merepresentasikan total permintaan energi dari sistem tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh pembangkit listrik. Variasi beban di sistem Sulbaksel, di mana perencanaan operasi harian sistem Sulawesi bagian selatan Sulbaksel dipengaruhi oleh variasi beban berdasarkan jenis harian dan musim. Nah, pada faktor hari kerja, konsumsi listrik lebih tinggi dengan puncak beban pagi, sore, dan malam hari. Sedangkan hari libur beban turun 5-10% akibat berkurangnya aktivitas industri dan perumahan. Nah, faktor yang kedua ini termasuk salah satunya adalah musim juga mempengaruhi konsumsi listrik, di mana musim hujan beban turun sekitar 5-10% karena suhu lebih dingin mengurangi penggunaan alat pendingin udara. Sementara musim kering meningkatkan konsumsi listrik akibat suhu panas dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Perencanaan pembangkit listrik, di mana berfungsi untuk menyediakan daya bagi beban dengan mengubah energi primer menjadi listrik yang disalurkan melalui sistem transmisi dan distribusi, seperti yang sudah dijelaskan tadi sistem tenaga listrik. Nah, karena permintaan beban yang terus meningkat, perencanaan jangka panjang yang diperlukan untuk menambah kapasitas atau membangun pembangkit baru. Tiga jenis pembangkit dalam perencanaan adalah pembangkit yang sudah ada atau yang sudah beroperasi, pembangkit yang telah COD atau dalam pembangunan yang sudah berkomitmen, dan pembangkit rencana untuk masa depan. Perencanaan ini memerlukan studi potensi energi primer berkarakteristik dan beban agar kebutuhan energi terpenuhi secara efisien. Nah, pembangkit listrik mentransmisikan menjadi konvensional, seperti PLTU, PLTG, PLTGU, dan PLTA. Dan energi baru terbarukan seperti PLTS, PLTB, dan biomasa diverifikasi ini mendukung kebutuhan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah pembahasan dan hasil. Nah, di sini metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT PLN Persero P2B Sistem Makassar. Pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan September sampai Desember. Nah, alat yang digunakan yaitu laptop dan software Microsoft Excel untuk pengolahan data dan analisis awal dan sederhana, dan Plexos untuk meran agar meran simulasinya. Nah, data historis digunakan untuk menganalisis pola beban dan memproyeksikan kebutuhan energi, sementara neraca daya dan evaluasi keekonomian pembangkit dimanfaatkan untuk mengoptimalkan distribusi beban berdasarkan efisiensi biaya. Model perencanaan ini dirancang menggunakan pendekatan load forecasting dan economic dispatch dengan disimulasi yang mencakup berbagai skenario seperti kondisi normal, peningkatan beban, puncak, dan gangguan pada pembangkit. Nah, ini makanya diperlukan Plexos untuk mensimulasikannya. Nah, kebutuhan data yang kita perlukan itu adalah log-sheet. Yang pertama itu log-sheet 1 hari berlalu, yang kedua itu 1 minggu berlalu, yang ketiga itu 2 minggu berlalu. Itu kita perlukan juga perkiraan cuaca yang kita dapat dari web resmi BMKG. Yang ketiga itu kegiatan pembangkit dan industri, di mana jadwal pekerjaan, pemeliharaan, pengujian, dan gangguan pembangkit. Yang selanjutnya itu dan kesiapan pembebanan pembangkit dan industri. Nah, di sini cara membuat koefisien dan perkiraan beban. Nah, di sini itu siapkan data yang dibutuhkan log-sheet perkiraan cuaca dan beban industri. Nah, di sini itu open file coef beban sheet input, sesuaikan tanggal 1 dan 2 minggu yang berlalu. Selanjutnya itu beban sistem industri 1 dan 2 minggu berlalu pada sheet input dari file log sheet.
Nah, buka sheet beban dan klik input beban industri 1 hari yang berlalu untuk Panasa, Bosowa, dan Indofood dari log sheet, sedangkan Huadi download dari email yang sudah dikirim. Nah, ini tuh biasa sudah dikirim di email perencanaan operasi hariannya. Nah, selanjutnya itu adalah cek perkiraan cuaca tanggal 16 Desember dari web resmi BMKG. Nah, selanjutnya itu dari kita balik lagi ke koefisien bangkit tanggal 16 Desember. Kita buka perkiraan beban puncak dengan industri di atas dan tanpa industri itu yang di bawah. Selanjutnya itu adalah run pada aplikasi Plexos. Kita buat beban per 30 menit. Pada sheet Plexos digunakan sebagai input pada file bangkit. Nah, penginputan dalam data ke dalam Plexos yang meliputi data beban listrik dari log sheet, kesiapan unit pembangkit, head rate, data jaringan transmisi, serta batasan operasional, seperti jadwal pembayaran pembangkit, kontrak energi, dan kesediaan bahan bakar. Setelah semua data di-input, konfigurasi optimasi dilakukan dengan memilih metode yang sesuai, seperti meminimalkan biaya operasi atau memaksimalkan efisiensi sistem, serta menetapkan batasan operasional untuk sistem unit pembangkit. Nah, setelah konfigurasi selesai, simulasi dijalankan dengan menekan tombol Run atau icon play pada menu utama. Progres simulasi dapat dipantau melalui log atau panel status untuk memastikan proses berjalan lancar. Nah, di sini adalah hasil simulasi, di mana rencana operasi harian pemain sistem Sulbaksel per 30 menit dalam 24 jam periode 16 Desember 2024. Nah, di sini kita dapat lihat bersama-sama. Selanjutnya ini juga hasil simulasinya per 30 menit dari 24 jam. Saat ini adalah neraca daya harian, komposisi pembangkit per jenis pembangkit, load flow sistem interkoneksi Sulbaksel dan Sultra, grafik beban pembangkit sistem Sulbaksel, rencana harian pekerjaan penyaluran dan pembangkitan. Nah, hasil pembahasan adalah seluruh tahap rencana perencanaan operasional harian atau ROH untuk sistem kelistrikan Sulbaksel telah diselesaikan, dimulai dari pengumpulan data ketersediaan pembangkit, penginputan data ke dalam logsheet, koefisien bangkit, hingga simulasi menggunakan software Plexos. Hasil simulasi yang mencakup rencana operasi harian, neraca daya, komposisi utilitas, dan aliran beban untuk sistem interkoneksi Sulbaksel dan Sultra menjadi dasar utama untuk perencanaan operasi yang lebih optimal dan efisien. Proses perencanaan ROH menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara pihak perencana operasional dan pembangkit dan unit terkait untuk menjaga keandalan pasokan daya serta stabilitas sistem kelistrikan. Evaluasi hasil simulasi yang berkelanjutan memungkinkan langkah-langkah perbaikan dilakukan secara terus-menerus mendukung pengelolaan sistem kelistrikan yang lebih optimal di masa depan. Sebelumnya, saya sempat lewat dalam penjelasan di bagian perencanaan pembangkit listrik, di mana di sini perencanaan pembangkit listrik itu memiliki karakteristik pembangkit listrik, di mana respon pembangkit dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit beban dasar atau base load. Pembangkit jenis ini digunakan untuk memenuhi beban dasar atau beban minimal sistem beroperasi sepanjang waktu, seperti PLTU, PLTP, dan PLTN. Nah, pembangkit beban menengah atau follower, pembangkit ini dapat mengikuti fluktuasi beban karena respon energi primer yang cepat, seperti PLTG dan PLTGU. Selanjutnya itu adalah pembangkit beban puncak atau peaker, yaitu pembangkit jenis ini memiliki respon yang sangat cepat, dapat start atau stop dalam waktu yang singkat, dan dapat beroperasi dari nol hingga kapasitas penuh dalam hitungan menit, seperti PLTA, yaitu di dalam waduk atau kolam, dan PLTG, PLTMG, dan PLTGU dengan penyimpanan energi. Nah, kita dapat lihat juga dari biaya pembangkit listrik, di mana dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, fixed cost adalah biaya pada pembangkit listrik yang sifatnya tetap, baik saat pembangkit berproduksi maupun tidak. Biaya ini pada umumnya meliputi biaya gaji pegawai, biaya administrasi, bunga, modal, dan biaya tetap operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya itu adalah biaya variabel, di mana biaya yang sifatnya tidak selalu ada dan bergantung pada
produksi KWH unit pembangkit itu sendiri. Biaya-biaya ini bersifat dinamis seperti biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan perbaikan, dan unit pembangkit ketika beroperasi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat tarik adalah perencanaan operasi beban harian sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi, serta memastikan efisiensi dan memastikan efisiensi dan efisiensi sistem kelistrikan. Tantangan utama meliputi kelemahan, keterbatasan kapasitas pembangkit, dan kerugian daya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, menganalisis metode perencanaan yang tepat, dan menyebarkan implementasinya. Prediksi beban harian yang akurat menggunakan data historis dan perkiraan cuaca menjadi dasar yang untuk distribusi beban optimal. Di sini Plexos digunakan untuk simulasi dan optimasi perencanaan dan menghasilkan analisis yang mendalam untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi kelistrikan sistem. Nah, saran yang saya kasih adalah peningkatan akurasi prediksi beban merupakan aspek penting dalam perencanaan operasi beban harian yang membutuhkan modal prediksi lebih akurat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan pola perilaku konsumen, pemanfaatan fitur canggih Plexos, seperti simulasi gangguan, analisis sensitivitas juga menjadi prioritas untuk mendukung keputusan strategis. Integrasi data real-time melalui sistem pemantauan langsung dapat meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan, memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Sebagai mahasiswa yang melakukan kerja praktik di PTPN UP2B Sistem Makassar, saya berharap hubungan baik antara PTPLN dan Universitas Hasanuddin terus berjalan dan menciptakan sinergi dalam mengembangkan sumber daya manusia dan inovasi di sistem kelistrikan. Sekian penjelasan dari laporan kerja praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.